動物検疫所では検疫探知犬を来年3月までに現在のおよそ 1.5 倍にあたる53頭に増やして検査を強化する方針です。 Kalau di Malaysia waktu itu ya, gue ini udah bela-belain ngomong pakai bahasa Inggris, ujung-ujungnya orang imigrasinya ngomong pakai bahasa Indonesia juga. Kadang ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Melayu. Mungkin karena mereka tahu kita orang Indonesia seperti itu kan. Jadi mereka jarang yang melayani pakai bahasa Inggris seperti itu. Ketika kita ngomong pakai bahasa Inggris pun mereka kadang balasnya pakai bahasa Melayu aja seperti itu. Dan yang paling gue rasakan ya, untuk di Thailand itu ya, proses masuk imigrasinya sangat gampang sekali. Kenapa gue bilang gampang? Kita di situ nggak ada komunikasi apapun, berbeda dengan imigrasi Padang dan imigrasi Malaysia ya. Di imigrasi Malaysia kita ditanya-tanya, sampai kapan di sini, berapa lama di sini, ada tiket pulangnya, ada boarding passnya, itu ditanya-tanya ya seperti itu. Kalau di Thailand kita nggak ditanya apa-apa, kita cukup ini scan sidik jari kiri, kanan, jempol, itu aja. Terus wajah difoto tanpa komunikasi apapun. Tetapi ada satu masalah yang menurut gue sangat mengganggu. Di saat kita pengambilan bagasi itu ada satu petugas yang bawa anjing. Jadi koper kita itu sekelilingnya diciumin sama sama anjing. Nah ternyata di Jepang kita juga perlu yang ngisi yang namanya custom declaration ya, dan juga action. Minasan konnichiwa, Popo desu. Oke guys, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pengalaman gue, yaitu pulang dari Jepang ke Indonesia ya, terus balik lagi dari Indonesia ke Jepang. Nah, di video kali ini yang gue bahas itu adalah tentang proses kembali dari Indonesia ke Jepang ya. Nah, jadi ini prosesnya juga agak sedikit berbeda ya, agak sedikit berbeda dari proses ketika dari Jepang ke Indonesia. Cuma untuk rutenya sendiri ya itu masih sama. Gue rutenya tetap dari Padang, Malaysia, Thailand ke Fukuoka lagi gitu. Cuma bedanya ya, waktu perjalanan pertama itu gue pakai tiket transit ya, tiket transitnya di Thailand. Kalau yang pulang dari Indonesia ke Jepang ini, gue nggak pakai tiket transit sama sekali. Jadi tiketnya itu satu-satu. Tiketnya itu dari pertama Padang dulu ke Malaysia, setelah dari Malaysia masuk lagi ke Thailand, dari Thailand itu ke Fukuoka. Jadi nggak ada transit ya di situ. Jadi tiketnya itu kita harus keluar masuk imigrasi seperti itu. Nah jadi itu ya mungkin sedikit bedanya ya. Bedanya itu adalah di tiket transitnya. Jadi sebenarnya ya kalau teman-teman bisa pergi ke luar negeri dengan tiket transit ya, keluar Jepang atau keluar Indonesia dengan tiket transit ya, itu sangat enak sekali, sangat gampang sekali. Kenapa? Karena kalau kita punya tiket transit, itu bagasi kita langsung dikirimkan ke tujuan transit kita, seperti itu. Misalnya kayak gue bilang tadi, gue karena tujuannya itu dari Fukuoka ke Malaysia, transit di Thailand, jadi bagasi gue itu langsung dikirim dari Fukuoka ke Malaysia, seperti itu. Jadi kita nggak perlu ngambil bagasi lagi ke Thailand dan nggak perlu lagi masuk ke imigrasi di Thailand ya. Tetapi ketika kita beli tiketnya satu-satu, bukan tiket transit, itu kita harus ambil bagasi lagi, harus masuk imigrasi lagi gitu, ribet. Nah jadi itulah yang gue alami waktu gue di Padang ya. Nah, sebelum kita ngebahas tentang masalah transit ini, gue akan ngebahas dulu tentang perjalanan gue, itu proses keluar dari Padang dulu ya, dari Indonesia dulu. Nah, seperti yang gue bilang di video sebelumnya ya, ketika kita masuk ke negara kita sendiri, itu prosesnya sangat gampang sekali. Tetapi ketika kita keluar dari negara kita sendiri, itu pasti ada proses imigrasi yang harus dilewati juga. Dan menurut gue agak sedikit panjang aja prosesnya ketimbang kita masuk seperti itu. Kenapa? Ketika gue waktu di imigrasinya Padang ya, di Bandara Internasional Minangkabau, itu gue dapat banyak pertanyaan waktu itu. Nggak dibilang banyak sih nggak, tetapi pertanyaannya agak sedikit lebih banyak ketika kita masuk. Waktu gue masuk pulang di imigrasi Padang, itu tanyanya mungkin cuma 2 atau 3. Tapi waktu keluar dari Padang ya, dari imigrasi Padang, itu pertanyaannya cukup banyak. Waktu itu kebetulan kita kan karena kita pasangan, jadi kita langsung 2 orang di meja imigrasi itu. Jadi pertanyaannya itu yang pasti tujuannya kemana gitu, berapa lama tinggal di situ. Kalau misalnya ditanya berapa lama ya kita jelasin kita kerja gitu. Terus waktu itu gue ditanya, paspor gue kan baru tuh, gue bikin di KBRI Tokyo kan. Waktu itu petugas imigrasinya juga nanya, ini paspornya diperpanjang di KBRI? Iya. Terus
paspor lamanya mana gitu. Nah kebetulan waktu itu gue bawa paspor lama gue gitu kan. Jadi gue emang siapin semua dokumen-dokumen itu. Jadi takut nanti kalau seandainya ada apa-apa kita nggak bisa terbang, takutnya sih gitu kan. Nah waktu itu karena kebetulan gue bawa paspor lama, gue liatin, oh kita juga ada bawa paspor lamanya ini gitu. Terus dia lihat kan, oh statusnya apa sekarang, pasangan atau teman atau menikah gitu ya. Kita bilang menikah. Oh nikahnya di mana? Nikahnya di Tokyo segala macam ini. Jadi kita jelasin ya semuanya sesuai dengan kenyataannya aja gitu. Yang penting kita jawabnya jujur, jangan bohong, terus jawab aja apa adanya gitu. Dan jangan lupa kita berikan sedikit senyuman kepada orang itu juga. Jadi orang-orang yang melayani kita itu juga jadi ngerasa enak ya, seperti itu. Nah jadi itu ya, mungkin kalau kita keluar dari negara kita sendiri memang agak banyak pertanyaannya. Dan untuk persyaratan ya masih sama ya, yang pasti paspor sama tiket. Kebetulan KTP kita nggak ditanya, memang nggak ditanya ya, karena syarat penerbangan itu ya paspor sama tiket aja gitu kan. Nah jadi waktu itu dia nanya tujuan akhirnya kemana, tujuan akhirnya ke Jepang. Tapi kita jelasin, kita transit dulu, kita transit ke Malaysia terus Bangkok gitu kan. Nah nanti kalau ditanya boarding pass, kita liatin, kita punya boarding pass, bisa kita liatin di HP atau yang ada gue print juga. Pokoknya gue banyak sekali ya persiapan sebelum berangkat dan pulang ke Jepang itu ya, banyak sekali persiapan. Nah jadi setelah gue lepas dari imigrasinya Indonesia, itu kan udah aman tuh. Oh berarti kita udah bisa nih keluar dari Indonesia, tinggal transit aja di tempat-tempat yang sudah ditentukan seperti itu ya, sampai akhirnya di Jepang. Nah karena seperti yang gue bilang tadi ya, karena gue itu bukan pakai tiket transit tapi tiketnya satu persatu. Waktu gue udah check in bagasi nyampe di Malaysia, mau nggak mau harus masuk imigrasinya Malaysia lagi gitu. Nah kalau masuk imigrasi kan periksa lagi, tanya lagi seperti itu kan, ditanya sampai kapan di Malaysia, sampai nanti sore, bilang gitu kan, sampai nanti sore bang. Ya udah, oh berarti cuma transit ya, ngambil bagasi, iya gitu aja. Oh ya kalau mereka tahu transit ya mereka stempel gitu kan. Tapi waktu itu dia nanya transit habis ini kemana lagi, ke Bangkok. Jadi dia nanya juga ada boarding pass ke Bangkok, jam berapa berangkat. Jadi kita kasih lihat gitu kan, bukti kalau kita memang cuma transit, kita kasih lihat lah boarding pass kita yang ke Bangkok. Nah setelah gue kasih lihat, oke, di stempel, ambil bagasi, terus jalan-jalan dulu sebentar sampai nunggu keberangkatan dari Malaysia ke Bangkok gitu. Nah dari Malaysia ke Bangkok itu kan, kalau Malaysia gue ngerasa memang agak sedikit canggih ya, karena kita kan pakai mesin ya untuk untuk ngecetak boarding pass, atau misalnya untuk ngecetak tag bagasi. Itu juga kita yang cetak sendiri, terus ngantarin bagasinya kan juga kita urus sendiri. Mungkin buat teman-teman yang udah biasa transit di Malaysia atau pergi ke Malaysia itu udah biasa ya melihatnya seperti itu. Tapi bagi gue yang jarang pergi ke luar negeri, apalagi daerah Asia Tenggara, itu agak sedikit kaget ya. Wah ternyata di daerah Asia Tenggara juga canggih seperti ini gitu. Jadi memang bandara Malaysia itu agak lumayan canggih juga dan lumayan praktis gitu. Tetapi bagi kita yang nggak tahu itu juga agak bingung kan, karena kita semuanya kita scan sendiri, kita urus sendiri gitu. Tapi ada petugasnya juga, dan juga ada loket yang khusus bukan untuk yang mandiri, yang dibantu oleh petugas itu juga ada ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, yang penting teman-teman itu bisa aja komunikasi. Kalau di Malaysia waktu itu ya, gue ini udah bela-belain ngomong pakai bahasa Inggris, ujung-ujungnya orang imigrasinya ngomong pakai bahasa Indonesia juga. Kadang ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Melayu. Mungkin karena mereka tahu kita orang Indonesia seperti itu kan. Jadi mereka jarang yang melayani pakai bahasa Inggris seperti itu. Ketika kita ngomong pakai bahasa Inggris pun, mereka kadang balasnya pakai bahasa Melayu aja seperti itu. Nah jadi gue transit di Malaysia itu cuma 3 jam ya, sebentar. Terus setelah Malaysia check in lagi, cek bagasi lagi, antarin bagasi lagi, terus baru masuk ke gate ya, seperti itu. Nah masuk dari gate terus terbang lagi ke Thailand. Nah di Thailand karena kita tiketnya satu-satu ya, kita masuk imigrasi lagi, masuk imigrasi Thailand lagi, ambil bagasi lagi, cek lagi seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan terus kalau seandainya kita nggak punya tiket transit ya. Dan yang paling gue rasakan ya, untuk di Thailand itu ya, proses masuk imigrasinya sangat gampang sekali. Kenapa gue bilang gampang? Kita di situ nggak ada komunikasi apapun, berbeda dengan imigrasi Padang dan imigrasi Malaysia ya. Di imigrasi Malaysia kita ditanya-tanya, sampai kapan di sini, berapa lama di sini, ada tiket pulangnya, ada boarding passnya, itu ditanya-tanya ya seperti itu. Kalau di Thailand kita nggak ditanya apa-apa, kita cukup ini scan sidik jari kiri, kanan, jempol, itu aja. Terus wajah difoto tanpa komunikasi apapun gitu. Nah jadi di situ gue ngerasa ya, ternyata pantas aja banyak orang-orang Indonesia, kita lihat tiktoker Indonesia itu mereka liburan ke Thailand, ternyata
proses imigrasinya di Thailand itu sangat gampang sekali, benar-benar gampang sekali. Cuma masalahnya di Thailand itu pemeriksaannya banyak. Kenapa gue bilang pemeriksaan banyak? Kadang kita pemeriksaannya itu kadang kita cuma apa ya? Kadang kan kalau kita pemeriksaan itu yang paling umum itu jam tangan, ikat pinggang itu harus dilepas gitu kan. Sementara kalau di Thailand kita sepatu pun harus diperiksa seperti itu, dan jaket pun harus dibuka gitu kan. Kalau kita pakai kemeja, ya kita kemejanya dibuka gitu. Jadi tinggal pakai baju kaos kayak gini aja. Jadi pemeriksaannya itu banyak ya. Terus lewat scan badan itu kita juga diperiksa pakai yang itulah, alat yang itu juga. Pokoknya banyak lah pemeriksaannya. Itu sih yang gue ngerasa di Thailand itu pemeriksaannya agak sedikit ribet ya, banyak. Tetapi kalau untuk imigrasinya itu mantap sekali, cepat ya prosesnya itu, dan nggak ada pertanyaan apapun, kita tinggal masuk aja. Nah, lepas dari Thailand, karena gue transitnya lama, gue liburan, gue jalan-jalan dulu lah ke Thailand gitu kan, kulineran di Thailand. Dan satu-satunya yang paling gue suka ya di Asia Tenggara itu adalah harganya sangat murah sekali kalau dibandingin di Jepang gitu ya. Kadang kan kalau kita di Jepang makan berdua itu sampai 2.000-3.000 yen gitu. Kalau di Asia Tenggara, kalau kita makan berdua itu kadang 50.000 dapat, 100.000 dapat, itu udah sama lengkap sama minuman seperti itu. Dan emang enaknya di Asia Tenggara itu seperti itu ya, murah gitu. Tetapi ada sedikit yang bikin gue agak, bukan kaget sih, cuma teringat aja gitu. Kalau di Asia Tenggara itu ada dua hal yang paling gue perhatikan ya, itu adalah toiletnya. Toiletnya itu basah gitu ya, jadi lantai toiletnya itu basah, dan itu memang gue perhatikan ya, baik itu di Malaysia ataupun di Padang ataupun di Thailand, itu pasti toiletnya itu basah, berbeda dengan toiletnya di Jepang ya. Di Jepang itu kan toiletnya itu kering gitu. Nah, terus juga satu lagi yang membedakannya itu adalah di Asia Tenggara itu ketika kita makan, kan habis makan tuh piringnya di atas di atas meja. Kalau di Jepang kebanyakan kan kita ada henkiaku atau tempat pengembalian itu. Jadi kalau misalnya kita habis makan, traynya itu kita kembali lagi ke tray pengembalian seperti itu kan. Tetapi kalau di Thailand atau di Malaysia habis kita makan kita tinggalin aja di meja. Itu agak sedikit shock ya, walaupun kita tahu kultur di Asia Tenggara seperti itu gitu. Nah, setelah gue jalan-jalan di Thailand, terus udah jalan-jalan, karena tadi tiketnya bukan transit, jadi kemana-mana harus bawa koper gitu, jadi agak ribet ya. Nah, terus setelah udah jamnya check-in, gue check-in lagi, gue masuk ke gate-nya di Thailand, terus tinggal nunggu perjalanan ke Jepang seperti itu ya. Nah, perjalanan dari Thailand ke Jepang itu makan waktu sekitar 5 jam, ditambah perbedaan waktu 2 jam, jadi jadinya 7 jam gitu. Walaupun perjalanan sebenarnya itu 5 jam, tetapi karena total perbedaan waktunya ada 2 jam, jadi nambah 2 jam lagi, jadi 7 jam jadinya gitu. Nah, setelah nyampai di Jepang, gue itu turun di Fukuoka Airport ya. Nah, gue kira waktu di Thailand itu proses imigrasinya gampang, ternyata di Jepang pun proses imigrasinya gampang. Kita juga sama di Thailand, kita cek sidik jari aja seperti itu kan, cek sidik jari. Dan yang paling lebih enaknya lagi itu ketika kita udah masuk imigrasinya Jepang, kita itu nggak ada cek bagasi lagi, nggak ada cek badan lagi, itu udah tinggal pulang aja seperti itu. Dan di situ yang gue bilang di video sebelumnya ya, kita perlu yang namanya kertas re-entry tadi yang kita yang ditempelkan di paspor kita. Jadi nanti itu petugasnya ngecek ya kalau kita ada bukti re-entry masuk ke Jepang. Jadi itulah yang jadi bukti kalau kita bisa masuk lagi ke Jepang, dan itu yang akan dicek oleh orang imigrasi ya. Jadi kertas itu jangan sampai hilang, walaupun misalnya udah ditempel di paspor, itu jaga jangan sampai hilang ya. Dan saran gue ketika teman-teman berada di Indonesia, paspor dan Zero Card teman-teman jangan simpan di dompet, tapi simpanlah di rumah, jangan dibawa-bawa gitu, karena nggak pakai. Jadi nanti sempat nih Zero Card teman-teman hilang, teman-teman memang masih bisa balik ke Jepang, tapi dengan harus mengurus prosedur kehilangan Zero Card segala macam gitu kan. Dan juga paspor teman-teman kalau udah nyampe di Indonesia nggak perlu dibawa-bawa kemana-mana lagi di Indonesia, tinggalin aja di rumah seperti itu. Karena kalau dua benda ini hilang itu akan sangat ribet sekali, apalagi kalau seandainya teman-teman dapat cutinya itu sebentar. Karena ketika teman-teman nggak bekerja beberapa hari di Jepang, itu hilangnya kan lumayan banyak itu uang yang bisa teman-teman hasilkan ya. Nah, itu sih sebenarnya. Tetapi ada satu hal yang paling berbeda ya, yang bikin khawatir saat kita berada di pengambilan bagasinya di Jepang. Kita setelah ngambil bagasi di Jepang, kita nggak dicek lagi. Tapi ada satu pengecekan yang bikin gue sangat terganggu sekali. Kita kan pas masuk Jepang itu ada petugas yang bawa kertas HVS. Dia lihat ada bawa ini nggak, ada bawa ini nggak gitu. Jadi di situ ada terlampir buah-buahan, daging, produk-produk yang rentan nggak boleh dibawa masuk ke Jepang. Itu ada yang terlampir di situ. Gue lihat gitu kan.
Gue bilang, ada bawa ini katanya. Enggak, gue bilang gitu aja kan. Padahal nih di dalam bagasi gue itu ada bawa rendang gitu kan. Kan dulu waktu gue ngirim paket ya, gue bawa ngirim paket abon aja itu nggak bisa, karena kan kita nggak boleh bawa daging gitu kan, bawa buah-buahan ke masuk ke dalam Jepang gitu. Nah kebetulan gue coba gacha gitu kan, gue coba tes peruntungan, gue masukin rendang ke dalam bagasi gitu kan, karena kita pulang dari Padang nggak bawa rendang kan sayang gitu. Nah nggak bawa rendang gitu kan, dan gue bilang aja gue nggak ada bawa daging gitu, gue lanjut aja gitu kan. Tetapi ada satu masalah yang menurut gue sangat mengganggu. Di saat kita pengambilan bagasi itu ada satu petugas yang bawa anjing. Jadi koper kita itu sekelilingnya diciumin sama sama anjing itu. Jadi gue nggak tahu itu yang dicium apa, apakah itu barang-barang terlarang kah, atau daging kah, atau apakah, gue nggak tahu. Dan setiap orang yang lewat itu dihentikan sama petugas, dibawanya satu anjing gitu kan, terus koper kita satu sekeliling itu dicium gitu. Dan gue waktu itu sangat khawatir sekali ya, takut nih ketahuan nih rendang gue nanti kecium sama anjing gitu, karena ini rendang bukan rendang kemasan, tetapi rendang yang dipesan di rumah makan, yang dikemas sedemikian rupa seperti itu ya. Takutnya seperti itu nanti kecium segala macam. Ternyata gue nggak tahu ya apa yang diperiksa sama anjing itu, tapi koper gue lolos gitu. Jadi untungnya nggak kedeteksi gitu. Apakah terlepas rendang ini boleh atau enggak gitu. Yang gue tahu masuk ke Jepang itu nggak boleh bawa produk daging seperti itu kan. Tetapi itu cukup membuat gue khawatir ya. Takutnya nih kita udah jauh-jauh nih bawa rendang dari Indonesia gitu kan, ternyata nanti diambil, di ketahuan di imigrasi nanti diambil gitu kan, sayang aja gitu. Lagian juga kalau misalnya diambil pun orang Jepang kan nggak dimakan, pasti dibuang kan, itu mubazir gitu. Nah itu sih yang mengganggu gue, karena ada petugas dengan membawa anjingnya kecil. Bukan anjing militer itu ya, tapi anjing bandara. Teman-teman bisa lihat fotonya di sini ya, seperti itu ya. Itu cukup mengkhawatirkan. Nah terakhir kita cuman apa ya, sebelum keluar gerbang lagi ada terakhir cuma mengecek apa ya, cuman nulis aja sih, nulis apakah ada bawa barang ini, enggak ada, apakah isi custom declaration juga. Ternyata di Jepang kita juga ngisi custom declaration yang isinya itu hampir mirip dengan custom declaration yang ada di Indonesia. Memang benar-benar mirip, dan di situ banyak tersedia berbagai bahasa ya, dan di situ ada bahasa Indonesia juga. Jadi kita diarahkan ini isi yang bahasa Indonesia. Nah diceklah apakah ada bawa ini, enggak, pernah terlibat ini bawa barang ini, enggak, bawa rokok, enggak. Ya kalau enggak ya udah serahin lewat, seperti itu aja. Nah ternyata di Jepang kita juga perlu yang ngisi yang namanya custom declaration ya. Dan juga kayaknya custom declaration ini bisa teman-teman isi juga di website seperti itu ya, seperti di Indonesia. Tetapi karena gue waktu itu nggak tahu, jadi gue ngisinya pas di airport aja seperti itu. Nah jadi lebih kurang ya untuk prosesnya itu menurut gue juga nggak susah-susah amat. Yang penting teman-teman ikuti aja prosedurnya. Walaupun gue sempat deg-degan ya, karena koper gue itu diperiksa sama anjing, dan gue bawa rendang waktu itu, agak khawatir juga sih sebenarnya. Tapi ternyata syukurnya nggak ada masalah ya. Ternyata mungkin tujuan anjing ini bukan memeriksa rendang, tetapi mungkin barang-barang terlarang lainnya, mungkin ya, kita nggak tahu. Nah tetapi syukurnya gue bisa balik lagi ke Jepang dengan aman, dan kepala gue juga udah lega gitu kan, wah akhirnya bisa balik lagi gitu. Dan satu lagi, ini pengalaman menurut gue nggak nyangka akhirnya gue bisa balik lagi, pulang ke Indonesia terus balik lagi ke Jepang seperti itu. Karena gue memang mikir takutnya jika seandainya terjadi apa-apa, mungkin pada akhirnya gue bakal stay di Indonesia aja, mungkin karena ada sesuatu masalah yang mungkin akan terjadi. Takutnya seperti itu ya. Ternyata kalau kita alami, kita lewati aja, ternyata semuanya lancar aja ya, sesuai prosedur, aman, dan akhirnya bisa balik lagi ke Jepang. Nah lebih kurang seperti itu ya untuk proses kembali gue dari Indonesia ke Jepang ya. Memang prosesnya cukup panjang, tetapi itu sangat menyenangkan, dan itu pengalaman yang luar biasa sekali. Dan ini gue senang bisa membagikannya kepada teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman juga punya pertanyaan seputar keluar masuk Jepang atau keluar masuk Indonesia, silahkan ya tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.